Pemirsa, simulasi pencoblosan Pilpres di Banten dan di Solo hanya mencantumkan dua paslon. KPU pun menuai kecaman lantaran simulasi tersebut dinilai menyesatkan masyarakat. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten mempertanyakan simulasi pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi hasil suara Pilpres 2024. Pasalnya dalam simulasi yang dilakukan oleh KPU Banten, kota di Banten itu hanya mencantumkan dua paslon pada surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden. Tidak hanya di Banten, PDIP juga di Solo protes contoh surat suara untuk simulasi Pilpres dari Komisi Pemilihan Umum karena hanya menampilkan dua kolom pasangan calon. Padahal ada 3 pasangan calon yang ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Ya, mengapa masih ada kesalahan-kesalahan dalam persiapan jelang pemilu 2024? Apakah KPU sudah siap dan bagaimana mengantisipasi hal-hal yang merugikan peserta pemilu dan juga masyarakat? Kita akan berbincang dengan Kepala Divisi Teknis KPU, Idam Holik yang terhubung dalam sambungan telepon. Dan telah hadir pula Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Rahmat Bagja, yang hadir di studio. Selamat datang, terima kasih Mas Rahmat. Mas. Malam. Selamat malam. Dan juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansah serta pakar hukum kepemiluan Mbak Titi Anggraini. Selamat malam Mbak Titi, selamat malam Kang Ferry, dan selamat malam juga Mas Idam. Selamat malam Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Baik, saya ke Mas Idam dulu. Mas Idam, ini kok bisa ada cacat pada lembar simulasi surat suara untuk Pilpres 2024 ini? Ya. Pada tanggal 29 Desember 2023, pagi hari kami sudah mengingatkan kepada rekan-rekan kami di daerah agar tidak menggunakan dummy surat suara yang memuat hanya 2 pasang calon dan itu murni human error, tidak ada maksud apapun. Artinya sebelumnya sudah diketahui memang ada cacat begitu ya? Tanggal 29 Desember kami sudah mengingatkan agar jangan menggunakan dummy surat suara yang berisikan 2 pasang calon, dan sebenarnya 2 pasang calon itu pun dengan nomor urut yang tidak aktual ya, dalam artian nomor urutnya bukan nomor urut yang ada saat ini ya, seperti itu. Karena memang kepentingannya murni untuk kegiatan simulasi. Dan sore hari ini kami meminta kepada KPU yang bersangkutan agar segera mengadakan simulasi pemungutan suara dengan dummy surat suara yang jumlah peserta pemilunya itu minimal dengan jumlah sebanyak peserta pemilu aktual. Baik, apakah yang menjadi pertanyaan saya juga tadi adalah apakah KPU itu memang sudah mengetahui bahwa ini sudah ada kesalahan sebelum itu disampaikan kepada KPU di wilayah tersebut, Banten dan Solo? Kami baru mengetahui pada tanggal 29 Baru Desember. Mengetahui ya? Informasinya ya, maksudnya didapat dari KPUD? Ya, kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan itu kepada kami, dan kami langsung komunikasikan kepada KPU yang bersangkutan. Dan hari tadi ya kami tegaskan agar segera melakukan simulasi pemungutan suara ulang untuk memastikan tidak ada persepsi ya di luar hal-hal teknis. Baik, kembali lagi ke pertanyaan di awal, mengapa ini bisa terjadi kesalahan tersebut? Udah diselidiki kah? Ini murni human error dan nanti kami akan melakukan pendalaman. Baik, saya ke Mas Rahmat. Mas Rahmat, ini apa hasil penyelidikan dari Bawaslu terkait simulasi surat suara yang tidak aktual nih? Jumlah dari peserta pilpresnya? Kalau tidak salah ini dilaksanakan atas surat dari KPU tanggal 6 Desember 2023. Jadi, 6 Desember 2023. Suratnya 1447. Walaupun kami juga tidak ditembuskan ya sepertinya kepada kami. Nah, isinya? Yang isinya, jadi isinya itu adalah alur pelaksanaan simulasi dan desain surat suara, serta formulir yang akan digunakan dalam simulasi dimaksud melalui link. Sudah ada linknya, jadi tinggal di-download sebenarnya teman-teman di KPUD, tingkat provinsi dan tingkat KPU Kabupaten Kota. Jadi yang digunakan adalah
hal ini. Jadi seperti ini yang digunakan. File tersebut? File itu yang sebenarnya dari pusat juga? Dari pusat, nggak mungkin surat itu, surat Mas Hasim masa dari KPU daerah kan tidak mungkin. Jadi dan kemudian pada saat simulasi di Banten kami yang protes. Seharusnya di awal, kenapa simulasi itu? Tiba-tiba kan ada simulasi, tiba-tiba ada simulasi. Yang protes Bawaslu. KPU sendiri kan tidak menyadari. Anehnya kan KPU juga tetap mengadakan simulasi dengan surat suara dengan jumlah paslon 2. Nah, oleh sebab itu jadi persoalan juga akhirnya Bawaslu Provinsi Banten protes, Ketua Bawaslu Provinsi Banten terhadap hal ini. Ini bahkan agak keras pada saat itu protesnya. Nah, ini agak menyesatkan jadinya. Kok simulasi kan menggambarkan kondisi faktual yang akan terjadi pada 14 Februari 2024 yang akan datang. Yang kemudian Mas Idam juga harus terbuka, misalnya formulir C-nya itu ada 4 pasangan paslon. Bahkan 4 pasangan paslon? Iya, 4 pasangan paslon. Kemudian yang diisinya hanya 2 pasangan calon. Nah ini menarik nih, hanya 2 pasangan calon. Jadi ini berdasarkan hasil dari, jadi template C, hasil PWP untuk 4 paslon, tapi hanya diisi 2 paslon. Ketemu lagi ini hal seperti ini. Jadi inilah persoalan tentang simulasi, dan kami harapkan tidak terjadi nanti di faktual nanti ke depan di tanggal 14 Februari. Baik, menurut Anda ini ada unsur kelalaian atau ada unsur kesengajaan atau bagaimana? Enggak, kita nggak bisa menarik seperti itu, tapi pada saat ini yang kami inginkan, yang kita harus kritisi adalah simulasi ini kan menggambarkan kondisi faktual pada saat itu, pada saat 14 Februari tahun 2024 yang akan datang. Oleh sebab itu seharusnya bisa diantisipasi hal-hal seperti ini oleh KPU juga, yang pada saat KPU teman-teman KPU provinsi. Jadi sensenya kurang di situ. Sensenya masih mengadakan dengan begitu tahu 2 paslon, mereka harus berhenti pada titik itu. Masa kita mengajarkan kepada KPPS misalnya, cek surat suara terlebih dahulu, surat suara itu harus tanda KPPS. Harus tanda KPPS. Kan melihat dulu, loh ini cacat, dia tentu nggak tanda tangan. Nah, kok bisa-bisanya setingkat KPU provinsi itu masih mengadakan simulasi? Padahal sudah jelas lihat. Sudah jelas lihat, seharusnya berhenti dia. Oh nggak bisa nih, nggak bisa lanjut nih. Bahaya ini. Jadi sensenya teman-teman KPU provinsi pun perlu dipertanyakan. Tapi kan ini kalau menurut Mas Idam cacat, ya tentu ada pendalaman, teman-teman KPU juga harus mengadakan pendalaman terhadap hal ini, penelusuran terhadap perkara ini. Kami mendorong teman-teman KPU untuk melakukan penelusuran terhadap hal ini. Jangan dianggap enteng hal ini, karena kemudian persepsi masyarakat itu akan juga berubah nanti ke depan. Ini yang kita jaga, bahwa saya yakin teman-teman KPU siap dengan mengadakan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Kami siap penyelenggara pemilu. Tapi dengan demikian kita harus meminimalisir kesalahan-kesalahan teknis yang kemudian bisa terjadi dan mengganggu perspektif masyarakat tentang penyelenggaraan pemilu yang proporsional. Dan kalau cuma 2 nanti kok 2 ini maksudnya apa? Nah, jadi tidak boleh salahkan juga masyarakat seperti itu. Tapi kita sekarang belajar dari ini, tentu harus kita perhatikan nanti kondisi faktual, dan saya apresiasi ini harus diselesaikan dan dilakukan simulasi ulang. Supaya tidak kemudian ada persepsi masyarakat yang akan menafsirkan lain-lain gitu. Nah, itu yang kita hindari. Apalagi kan komentar di media sosial pasti ini akan naik nih. Nah, itu yang kita perlu redusir ke depan. Saya yakin KPU juga akan meredusir hal seperti ini ke depan. Baik, saya ke Mbak Titi. Mungkin apa tanggapan Anda mengenai hal ini, Mbak Titi? Ya, saya kira saya setuju dengan Pak Bagja ya, bahwa ini isu yang sangat sensitif, sebab simulasi itu kan dilakukan untuk memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Itulah definisi simulasi kalau kita buka KBBI. Makanya dari sisi desain TPS, bahkan aksesibilitasnya bagi penyandang disabilitas, itu kan diupayakan untuk merefleksikan ekspektasi kita soal desain TPS pada hari H.
lalu jumlah pemilihnya, kemudian jumlah petugasnya, kan sama persis dengan petugas yang diatur di dalam peraturan KPU dan undang-undang. Nah, oleh karena itu peserta pemilunya juga harus merefleksikan situasi kita hari ini, di mana sejak tanggal 28 November bahkan peserta pemilu itu sudah mulai berkampanye. Jadi kita tidak berada di ruang hampa begitu ya. Nah, oleh karena itu mestinya beban kerja, situasi real, dan kondisi-kondisi teknis yang akan dihadapi pada hari H itu tercermin di dalam proses simulasi. Nah, masalahnya wajar kemudian keberatan itu muncul karena ini sudah terlaksana, dilakukan, walaupun Pak Idam mengingatkan tadi kepada jajaran daerah jangan dipakai dong begitu ya. Tapi kan ternyata praktiknya itu dipakai ya Pak Bagja ya. Dan itu kemudian terlaksana begitu. Masalahnya untuk peserta pemilu legislatif itu peserta pemilunya benar ada 18 partai politik begitu, tetapi kenapa untuk yang pilpresnya hanya ada 2? Ingat loh, di dalam proses kontestasi pilpres itu sangat sensitif karena ini menyangkut kepesertaan dan ini praktik simulasi di mana yang menggunakan hak pilih itu adalah betul-betul pemilih yang nanti pada hari H akan menggunakan hak pilih beneran gitu ya. Nah, ini saya kira kalau kita ingat nih agak mundur ke belakang, tahun 2009 bahkan waktu itu KPU diprotes berat karena alat peraga atau sosialisasinya KPU itu dianggap condong kepada salah satu calon. Nah, kalau ini kan bahkan dalam simulasi yang diikuti oleh pemilih yang sebenarnya adalah pemilih untuk 14 Februari nanti, tapi peserta pemilunya hanya ada 2. Jadi yang diperlukan hari ini adalah keterbukaan KPU, evaluasi ini persoalannya ada di mana, dan kemudian mengapa itu sampai terjadi, itu harus dijelaskan secara jelas kepada publik, karena kalau publik punya spekulasinya sendiri, itu bisa sangat merugikan begitu, karena faktanya pasangan calonnya ada 3, tapi di simulasi yang kita sudah sangat dekat dengan hari pemungutan suara, kok calonnya hanya ada 2, kira-kira begitu. Walaupun nomor urutnya berbeda, betul tadi Pak Idam, karena saya juga mendapatkan informasi contoh surat suara yang digunakan, foto-foto, karena ada yang memantau juga ya di Kota Tangerang, Pak Hadar Gumai juga datang gitu ya. Teman-teman di lingkungan saya juga datang pada hari pemungutan simulasi itu, dan memang itu sudah jadi obrolan di antara kita gitu ya. Kok kenapa cuma 2 ya begitu pertanyaannya. Ini bisa jadi persoalan nih gitu. Tapi kan ternyata itu juga di Solo terjadi kembali. Jadi memang ini bukan persoalan yang sederhana, saya kira respon yang meyakinkan dan juga menyeluruh dari KPU akan membantu kita menetralisir situasi yang sangat sensitif ini, begitu kira-kira. Baik, di sini ada Kang Ferry juga yang juga jadi salah satu peserta pemilu juga begitu yang pastinya merasa dirugikan. Tapi sebelum ke Kang Ferry, saya ingin kembali lagi ke Mas Idam. Apa tanggapan Mas Idam tentang apa yang disampaikan tadi oleh Mas Rahmat dan juga Mbak Titi? Ya, tadi saya tegaskan bahwa ini human error dan itu terbukti dari apa yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu ya, yang menjelaskan bahwa formulir model C hasil yang digunakan itu menggunakan 4 pasang calon. Sedangkan dalam dummy surat suara hanya 2 pasang calon. Nah, ini kan terjadi ada ketidaktepatan. Karena memang selama ini kami dalam melakukan simulasi itu berupaya menggambarkan praktek pemungutan dan penghitungan suara seaktual mungkin sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Mbak Titi tadi. Seperti itu. Dan dalam waktu dekat ya kami perintahkan segera kepada KPU di daerah untuk melakukan simulasi ulang pemungutan suara. Ya, jadi yang jadi pertanyaan itu kan adalah jadinya formatnya ini kok bisa lolos pengawasannya seperti apa? Karena kan pasti ada template untuk format-format digital yang dikirimkan begitu. Kenapa bisa ada pilihan yang lain? Artinya format yang berbeda begitu? Ya, itulah human error, Mas. Itulah human error dan kami akan segera perintahkan untuk mengadakan simulasi ulang. Baik, baik. Kalau gitu saya ke Kang Ferry. Kang Ferry, ini dikatakan human error. Bagaimana Anda yang merasa mungkin paling dirugikan posisinya pada saat ini? Iya, terima kasih Mas. Jadi tentunya yang tadi disampaikan bahwa proses simulasi ini adalah bagaimana
kita yakini aktivitas senyatanya yang nanti akan terjadi pada tanggal 14 Februari 2024. Dan saya yakin di sini KPU kan ingin mencoba memetakan lah atau menghitung misalnya berapa waktu yang dibutuhkan untuk 5 surat suara dan lain sebagainya. Ini yang memang menjadi poin yang sangat penting dalam konteks simulasi. Dan kalau toh memang simulasi ini senyatanya, maksudnya sesuai dengan ini, kan semua aktivitas, semua teknikalitas dan semua logistik yang memang disiapkan di dalam aktivitas proses simulasi itu harus juga mencerminkan apa yang memang menjadi apa nanti dilaksanakan dalam aktivitas proses pemilu yang sesungguhnya seperti itu. Nah, ini yang saya pikir menjadi catatan penting bagi KPU terkait dengan soal seperti ini, karena memang jangan ada kesan ini menjadi bagian dari penyesatan. Ini yang juga kita khawatirkan di lapangan terjadi seperti itu. Bahkan yang memang lebih mengkhawatirkan lagi, jangan sampai KPU nanti dituding melakukan proses penggiringan. Ini yang saya juga tidak mau terjadi dalam konteks seperti ini. Tapi tadi sudah dijelaskan oleh Mas Idam, ini menjadi bagian human error. Tapi apapun ini harus diselidiki, Mas Idam, dengan Mas Bagja. Ini harus diselidiki supaya nanti ini tidak terjadi, walaupun memang ini bagian dari proses simulasi. Karena pasti kesan di publik, tidak hanya dalam konteks kami di partai ataupun kami di tim paslon yang ada, tapi kesan di publik jangan sampai nanti akan muncul problem-problem susulan yang memang terjadi, walaupun ini adalah terkait dengan soal simulasi. Nah, ini yang saya pikir perlu antisipasi. Saya meyakini bahwa ketika ini dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada, ini juga menjadi penting. Dan tentunya dalam konteks pengadaan logistik untuk simulasi pun, kan saya meyakini itu sudah dalam konteks approval-nya, kan kayak gitu. Nah, jangan sampai nanti pada proses approval-nya juga tidak ada quality control-nya, ini tidak sesuai dengan apa yang memang ada. Jadi ini menjadi poin yang sangat penting juga untuk dicermati dan juga diawasi di dalam aktivitas yang ada. Sehingga nantinya ketika misalnya pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten, kota, kita bisa melihat itulah senyatanya yang nanti akan terjadi. Berapa menit yang akan dibutuhkan, berapa aktivitas yang harus dilakukan. Nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana proses pencatatan C hasilnya seperti itu. Itu yang memang menjadi poin penting di dalam aktivitas yang itu. Jadi kesan-kesan tadi soal penggiringan, kesan-kesan soal hal yang lain ini mudah-mudahan tidak akan muncul di dalam aktivitas nanti selanjutnya seperti itu. Baik, saya ingin kasih kesempatan ke Mas Idam untuk menyampaikannya jawaban atau menanggapi apa yang disampaikan Kang Ferry. Namun kita akan jeda dulu sejenak. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten mempertanyakan simulasi pemungutan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota di Banten hanya mencantumkan 2 pasangan calon untuk surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden. Padahal faktanya diikuti oleh 3 paslon. Ketua Bawaslu Provinsi Banten Ali Faisal mengatakan simulasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil suara bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap tata cara dan proses teknis di TPS dalam pelaksanaan pemilu 2024. Oleh karena itu pelaksanaan simulasi harus dilakukan menyerupai kejadian nyatanya pada 14 Februari 2024 mendatang. Sedikit mempertanyakan ya, kan simulasi itu sejatinya memberikan informasi, pemahaman secara teknis, tata cara ya dalam pelaksanaan yang mirip menyerupai pelaksanaan realnya pada tanggal 14 Februari. Sehingga kita bisa nanti melakukan evaluasi, mitigasi, ada kekurangan di mana, kesalahan di mana, dan itu kan melibatkan banyak pihak. Nah, salah satu yang paling fundamental dari simulasi itu kan surat suara. Nah, kita lihat surat suaranya hanya ada 2 pasangan calon, sementara realnya ada 3. Nah, ini dikhawatirkan dapat membingungkan pemilih begitu. Atau misalnya tidak 2 tetapi lebih dari 3 juga misalnya, itu boleh saja. Tetapi kan kalau 2 kurang dari faktanya begitu. Kejadian serupa juga terjadi di Solo, Jawa Tengah. Liaison Officer PDIP Solo, YF Sukasno mengatakan
Kejanggalan surat suara simulasi ini diketahui saat dirinya meminta contoh surat suara Pilpres ke KPU Solo. Surat suara dengan hanya 2 paslon dinilai akan menyesatkan pemilih karena kenyataannya akan ada 3 paslon yang bertanding. Asumsinya nanti bentuk, dan ternyata setelah saya buka, contohnya seperti ini gambarnya. Setelah kita buka saya agak kaget, ya kan? Kagetnya gimana, Pak? Kagetnya ini kan simulasi. Simulasi itu, kalimat simulasi itu kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah latihan ya. Latihan yang mendekati real, ya, yang mendekati kenyataan. Sehingga, nah ini saya coba saya sosialisasikan di tetangga yang umurnya sekitar 68 tahun. Saya coba, Bu, besok kartu suara Pilpresnya ini. Saya buka, dia tanya, loh kok nggak ada fotonya yang rambut putih, begitulah. Saya ngomong, ini hanya untuk contoh. Ya, mengapa masih ada kesalahan-kesalahan dalam persiapan jelang pemilu 2024? Dan kita masih berbincang-bincang dengan Ketua Divisi Teknis KPU RI, Mas Idam Holik, Ketua Bawaslu RI, Mas Rahmat Bagja, Pakar Hukum Kepemiluan, Mbak Titi Anggraini, dan juga Wakil Ketua Umum Perindo, Ferry Kurnia. Saya kembali ke Mas Idam. Mas Idam, apa tanggapan Anda mengenai apa yang disampaikan oleh Kang Ferry tadi? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa ini human error dan KPU akan segera melaksanakan simulasi ulang pemungutan suara. Dan insya Allah nanti ke depan tidak akan terjadi human error yang sama. Kami pastikan semua tahapan penyelenggaraan pemilu ke depan akan berjalan lancar. Dan disinilah pentingnya partisipasi dari masyarakat secara luas. Iya, jadi karena begini, yang kenapa menjadi perhatian dan kami ingin tahu lebih banyak supaya KPU mungkin lebih terbuka begitu ya. Karena kemarin juga Pak Mahfud MD juga sempat protes berapa kali KPU diberi diperingati begitu, tapi kesalahan masih terus berulang. Baik itu yang di Taiwan, surat suara yang tercoblos, dan sebelumnya juga ya yang hari ini dalam beberapa hari terakhir ini. Dan jadi ini kita perlu penjelasan yang lebih clear begitu. Saya pikir berkaitan dengan kasus pengiriman surat suara pos di luar jadwal di Taiwan, saya pikir itu sudah sangat clear bahwa itu terjadi kesalahan dilakukan oleh PPLN Taipei, bukan oleh KPU. Itu yang perlu kami tegaskan pada kesempatan ini. Ya, jadi sekali lagi apa yang terjadi di Taipei itu bukan dilakukan atau dalam arahan KPU, tetapi itu human error yang dilakukan oleh PPLN Taipei, dan kami segera menindaklanjutinya, segera menanganinya, dan bahkan kami menegaskan kepada PPLN Taipei agar jangan diulangi. Halo, Mas Idam. Oke, baik. Saya langsung ke Mas Rahmat. Bagaimana tanggapan Anda mengenai... Halo, Mas Idam? Ya, kita ke Mas Rahmat dulu. Silakan, Mas Rahmat. Tentang? Ya, tentang apa yang disampaikan. Ini artinya hanya sekedar human error. Apakah memang menurut Anda hanya sekedar human error? Sebab kembali lagi tadi kita cek bahwa kan suratnya sudah ada, template-nya sudah ada. Kok bisa ada 2 tempat yang kemudian berbeda sendiri dengan yang lain? Yeah. Ini apakah ada dari sisi logistiknya, pengirimannya yang salah, apakah sekedar human error begitu? Ini yang perlu diperiksa ke depan ya. Pertama, bahwa surat dari penjelasan ini ya, download dan kawan-kawan tentang surat suaranya sudah 6 Desember 2023. 2023 pasangan calon yang disahkan, yang ditetapkan oleh teman-teman Komisi Pemilihan Umum ada 3 pasangan calon. Jadi dengan alasan seperti ini seharusnya yang diunduh ini kapan pertanyaannya kan? Apakah sebelum ataukah sesudah? Kalau sesudah, apakah ada unsur kesengajaan? Apakah memang unsur human error? Kemudian dibandingkan juga nanti dengan formulir C1-nya yang kemudian bisa dilihat ada 4 pasangan calon. Ada 4 pasangan calon. Ini human error lagi kan? Nah, padahal kalau dari segi penyelenggara pemilu, yang paling penting teman-teman KPU adalah yang hal ini, yang teknis seperti ini. Simulasi karena ini. Karena KPU itu akan detail terhadap hal-hal faktual yang akan di lapangan, prosedur. Jadi Kang Ferry juga tahu ini, yang namanya pemilu itu adalah certainty in procedure, uncertainty in result.
Jadi prosedurnya harus certain, nggak bisa kemudian harus pasti gitu. Begitu ada kesalahan sedikit, pasti akan mengundang banyak hal. Itulah yang kemudian orang-orang terpilih seperti Mas Idam ini dipilih sebagai KPU untuk kemudian membatasi, meredusir kesalahan-kesalahan teknis yang ada yang kemungkinan bisa terjadi. Karena begitu KPU memulakan kesalahan teknis, akan banyak perspektif yang berbeda. Nah inilah yang kemudian kita harapkan bisa diperbaiki ke depan. Sehingga hal-hal seperti ini bisa diredusir, sehingga tidak kemudian mengundang perspektif masyarakat yang kemudian negatif terhadap penyelenggaraan pemilu. Inilah yang kita harapkan bisa dilakukan. Kemudian kan dalam asas pemilu juga ada namanya proporsional melihat pasangan calon, semua pihak mempunyai kesempatan yang sama. Nah, kemudian yang paling menarik saya sebenarnya sense-nya. Seharusnya ketika tahu surat suara ini 2 paslon, berhenti melakukan simulasi. Aja sampai di situ, jangan lanjut. Ya. Stop melakukan simulasi. Ini yang perlu dilakukan. Nah, inilah yang kemudian sense-nya juga kurang di penyelenggara pemilu. Ini juga kami juga Bawaslu juga akan ke teman-teman di tingkat bawah juga harus meningkatkan sensitivitas terhadap hal seperti ini. Sehingga kemudian tidak mengundang perspektif yang berbeda. Jadi ketika teman-teman penyelenggara tahu ya, baik KPU maupun Bawaslu, sudah stop dulu deh. Kenapa? Ini bermasalah nih ke depan nih kalau kita lanjutkan simulasinya. Jadi dengan hal seperti inilah yang kemudian mengajarkan juga nanti kepada KPPS. Jika ada surat suara yang bermasalah, tentu akan juga dilihat gitu. Kejadian 2019, misalnya 2019 itu yang menarik juga adalah misalnya ada surat suara DPRD tertukar dengan kabupaten mana tertukar dengan kabupaten ini. Baru diketahui jam 10 pagi setelah 2 jam atau 3 jam pelaksanaan pemungutan suara baru diketahui. Bahkan sudah pelaksanaan. Sudah masuk ke dalam surat suara, dalam kotak suara. Nah, itulah yang kita belajar dari itu. Jangan sampai ada surat-suara tertukar. Nanti ada judul sinetron kan ada putri yang tertukar. Nanti di judul sinetron surat suara yang tertukar. Nah, jadi itulah yang kemudian kita batasi hal itu. Karena KPU itu intinya adalah sangat teknikal untuk ini. Kenapa? Teknis karena untuk tidak mengundang perspektif yang negatif terhadap penyelenggaraan pemilu. Baik. Nah inilah yang kemudian orang-orang yang terpilih lah yang menjadi penyelenggara seperti Mas Idam ini, Mas Idam, Mas Hasim dan teman-teman yang sekarang ada di KPU. Baik, saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, apakah peristiwa seperti ini ada masuk dalam ranah undang-undang pemilu begitu? Artinya ada sanksi-sanksi yang bisa dijatuhkan atau mungkin sebagai peringatan-peringatan begitu? Ya, saya juga ingin menyatakan bahwa Pak Rahmat Bagja adalah orang yang terpilih untuk menjadi pengawas pemilu, sehingga kerja-kerja pengawasan dan penegakan hukum pemilu diharapkan juga sama baiknya ya, karena it takes two to tango kan, kontrolnya itu ada di Bawaslu sebagai pengawas independen yang memastikan pemilu luber dan jurdil. Nah, yang kedua soal peristiwa ini ya, meskipun disebutkan ini human error, tetapi kalau human errornya berulang terus, bukan hanya berdampak pada kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu dan kredibilitas pemilu. Kalau kemudian publik meragukan kecakapan KPU di dalam menyelenggarakan pemilu, itu bisa memperkuat stigma soal misalnya pemilu yang curang dan lain sebagainya. Nah, yang berikut dampak kerugian kita adalah ini mengakibatkan akhirnya kan tadi ya proses simulasi yang harus diulang. Seharusnya sesuatu yang sekali selesai menjadi berkali-kali diselenggarakan. Artinya pemilu tidak diselenggarakan secara efektif dan efisien. Kerugian bagi keuangan negara pastinya. Harusnya KPU itu kan didesain dalam kepemimpinan yang kolektif kolegial. Jadi kepemimpinannya tidak sistem komando, harus semua ikut saya gitu ya, tidak. Tetapi kolektif kolegial sehingga quality assurance-nya atau quality control-nya itu menjadi berlapis begitu. Nah, hal-hal itu yang sebenarnya diharapkan untuk mengurangi permasalahan-permasalahan teknis. Saya ingin mengutip apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo.
hal-hal teknis yang tidak terkelola dengan baik itu akan menjadi politis. Dan ini yang kemudian kita rasakan akhir-akhir ini ya, belakangan ini. Nah, oleh karena itu saya kira dalam hal ini apakah Bawaslu bisa masuk? Sangat bisa. Karena kenapa? Karena di dalam Undang-Undang Pemilu kita itu disebutkan bahwa KPU harus menyelenggarakan tahapan pemilu dengan mandiri. Itu prinsip penyelenggaraan pemilu. Mandiri itu diterjemahkan oleh Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 dengan salah satunya adalah bersikap netral, tidak menunjukkan keberpihakan atau menguntungkan merugikan. Nah, ini kan spekulasinya adalah ada upaya tidak profesional yang menguntungkan merugikan. Nah, ini supaya didudukkan secara berimbang, secara terang benderang, tidak spekulatif, dan kemudian kontroversinya tidak melebar kemana-mana, Bawaslu perlu menindaklanjuti ini, begitu. Karena walaupun ini adalah simulasi, tapi kan dia bagian dari persiapan penyelenggaraan tahapan pemilu. Kita ingin melokalisir supaya ini tidak berkembang menjadi keraguan terhadap kecakapan penyelenggaraan pemilu dan juga keraguan terhadap netralitas penyelenggara pemilu. Profesor Jimli Asidiki, Ketua DKPP periode pertama, selalu mengatakan yang dibutuhkan dari penyelenggara pemilu bukan hanya netral, karena netral itu bisa diucapkan, tetapi yang dibutuhkan itu adalah imparsialitas. Selain dia mengucapkan, tapi perilaku, gerak-gerik, tindak tanduk itu mampu memberikan keyakinan pada semua pihak, oh dia menyelenggarakan pemilu dengan netral. Nah, ini yang memang sesuatu yang sangat mahal yang harus kita jaga bersama. Dan tindak lanjut dari Bawaslu, keseriusan KPU untuk melakukan evaluasi penelusuran dan menyampaikan hasilnya kepada publik secara terang benderang, itu bagian dari upaya kita menjaga institusi ini sebagai garda terdepan yang memberikan keyakinan bahwa 2024 akan berjalan dengan baik-baik saja, kira-kira begitu. Baik, mungkin ada jawaban dari Mas Rahmat? Ya. Tanggapannya mengenai ini, katanya ini take two to tango, ya. Ya, karena sekarang sudah 37 hari menjelang kampanye, 37 hari menuju akhir kampanye. Jadi nanti tinggal 3 plus 3 masa tenang, kemudian setelah masa tenang tentu pemungutan suara. Tadi kata Prof. Jimli benar, jadi netral, prinsipnya netral, but penyelenggara pemilu it looks to be netral. Dia harus memperlihatkan bahwa dia netral. Jadi bukan hanya diamnya netral, tapi kelakuannya pun harus netral. Itu yang dikatakan Prof. Jimli yang disampaikan oleh Mbak Titi tadi. Jadi diharapkan dengan pemeriksaan, kami juga sedang memeriksa misalnya tadi Mas sebut tentang Taipei misalnya. Kenapa teman-teman kemudian mengirimkan lebih awal? Apakah ada hal yang kenapa mereka ngirim lebih awal? Itu kan harus dijelaskan. Sebenarnya kemarin Pak Presiden Joko Widodo itu menyampaikan penjelasannya Pak Hasim pada saat di ruang tunggu itu yang disampaikan Pak Presiden pada saat konsolidasi KPU itu. Seharusnya tadi dikelirkan juga oleh Mas Hasim ini bahwa apa yang disampaikan Pak Presiden itu disampaikan Pak Hasim kepada Presiden sehingga kemudian diulang pada saat konsolidasi. Jadi Presiden mendapatkan info dari Mas Hasim. Nah, ini perlu kita periksa. Teman-teman Panwas Taipei sekarang sedang melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi terhadap teman-teman PPLN Taipei. Jadi kami mohon bantuannya juga kepada KPU RI jika kemudian ada hal yang perlu diklarifikasi oleh teman-teman KPU RI, maka kemungkinan Panwas Taipei akan melakukan pemeriksaan, akan melakukan proses klarifikasi kepada teman-teman KPU RI juga. Secara akses bagaimana? Apakah terbuka? Pakai Zoom? Oh enggak. Kalau untuk pemeriksaan kemungkinan, nah kita akan lihat nanti kalau di Bawaslu RI kan terbuka terhadap pelanggaran administrasi, tapi biasanya terbuka. Mungkin kita akan harus cross check ke KPU juga. Iya, cross check ke teman-teman KPU bahwa kenapa hal ini terjadi? Apakah karena tadi disebutkan tahun baru Imlek dan kawan-kawannya itu juga perlu diperiksa juga. Jadi reasoningnya teman-teman PPLN juga seperti apa? Jadi argumentasinya diperlukan seperti apa? Ini yang perlu di-clearkan kepada masyarakat sehingga kemudian kita harus meng-clearkan ini kan bukan pencoblosan lebih awal, pengiriman lebih awal. Jadi
ada perbedaan pendapat antara kami misalnya dengan KPU yang mengatakan surat suara rusak. KPU sendiri membuat petunjuk teknis surat suara rusak ada 8 kriteria dan ini tidak termasuk dari 8 kriteria itu. Nah itulah yang kemudian kami mengatakan ini bukan surat suara rusak. Ini temuan-temuan dari Bawaslu. Iya, ini bukan surat suara rusak. Kami memberikan saran perbaikan kepada KPU. Surat suara terkirim lebih awal itu tidak dalam kategori surat suara rusak. Nah, jadi harus dianggap. Jadi jangan sampai membingungkan pemilih. Ini yang perlu kita jaga. Ya. Kalau pemilih bingung akan jadi masalah. Nah, salah satu yang kemudian memberikan pemilih juga sekarang ini. Nah, sekarang ini apa tindakan dari sekarang kan Bawaslu akan kita periksa terhadap peristiwa ini? Kita periksa sekarang lagi penelusuran di kami, kemudian akan lebih cepat kita akan periksa dengan pelanggaran administrasi yang cepat sehingga kemudian akan clear kepada masyarakat sehingga kemudian akan ada perbaikan ke depan. Jadi kita kan membuat pemeriksaan itu penanganan pelanggaran itu bukan untuk memberikan hukuman yang kemudian menghentikan semua, tapi untuk memperbaiki proses ini ke depan. Baik. Ini yang kemudian disampaikan oleh Mbak Titi tadi. Ini yang diharapkan Bawaslu bertindak dengan cepat pada saat ini. Baik. Ya ini yang terima kasih kepada Mbak Titi dan Kang Ferry juga. Kami akan berusaha mempercepat ini. Kenapa? Karena proses pelanggaran administrasi kan 14 hari. Iya. Kita akan coba dipercepat untuk ini. Semoga data-datanya juga bisa terbuka ya di tempat semoga datanya bisa terbuka sehingga kemudian kita bisa mengkelirkan semua. Baik, itu dia yang kita cari. Nah, Kang Ferry, baik, gini, Kang Ferry, kan kalau kita tahu bahwa Solo sebenarnya wilayah yang dikuasai cukup banyak suaranya itu adalah di PDIP begitu ya, yang saat ini juga mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang juga diusung oleh Partai Perindo. Apakah Anda ada melihat ada hubungannya antara kesalahan yang terjadi di Solo seperti yang terjadi di Banten ini juga memang ada kesengajaan begitu? Ya, ini kan kesan publik yang memang muncul. Makanya saya melihat bahwa karena kesannya ini muncul dan ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita coba cermati. Jangan sampai kesan ini memang betul-betul menjadi hal yang benar seperti itu misalnya, dan ini bagi kami ini bagian dari hal yang saya pikir dikhawatirkan penggiringan. Jadi ketika ini terjadi penggiringan maka ini akan kita kasihan sama teman-teman di penyelenggara di KPU ataupun Bawaslu seperti itu. Jadi hal yang memang harus dilakukan oleh teman-teman di penyelenggara adalah di awal kan teknikalitasnya penting ketika itu dikuatkan di dalam arti kerja-kerja detail. Itu harus dikuatkan. Nah, kerja detail terkait dengan soal simulasi pun kan harus kerja detail. Makanya tadi saya katakan dari mulai approval dan lain sebagainya, misalnya ada hal yang memang perlu diantisipasi, itu harus diinikan. Ujungnya adalah kepercayaan publik. Nah, antara kerja detail teknikalitas dengan kepercayaan publik ini yang harus dilakukan oleh penyelenggara dengan sikap netralitas itu yang ada. Nah, jangan sampai muncul tindakan-tindakan itu mengacaukan, walaupun mungkin ini bisa jadi tidak dibuat oleh KPU seperti halnya di TIP seperti itu. Tapi ini jangan muncul kesan-kesan yang ada bahwa ini tidak mencerminkan penyelenggara pemilu yang betul-betul bersikap imparsial. Itu yang memang juga harus kita inikan. Kita berharap bahwa, dan saya meyakini bahwa KPU Bawaslu ini bisa melakukan upaya-upaya itu. Nah, jangan sampai nanti ada muncul tindakan-tindakan yang ketiga, keempat dan seterusnya. Ini kan sudah muncul nih. Nah, harus ada sanksinya begitu atau bagaimana? Kenapa? Harus ada sanksinya begitu atau bagaimana? Nah, kalau konteksnya itu kan itu ada mekanisme dan aturan mainnya. Silakan teman-teman Bawaslu melakukan upaya-upaya semacam investigasi lah seperti itu. Jadi ini juga harus diinformasikan kepada publik supaya publik melihat bahwa oh iya betul itu human error, oh iya betul ini seperti apa dan lain sebagainya. Itu yang memang saya pikir perlu dikuatkan juga oleh Kang Rahmat dan kawan-kawan terkait dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Saya sih melihat bahwa ini yang memang harus kita coba hindari ya, karena memang
kalau memang dua pasang ini kan kesan ke publik, apalagi mohon maaf masyarakat kita kan juga melihat bahwa oh ternyata cuma dua pasang calon ya, padahal itu kan simulasi seperti itu. Itu akan bisa jadi bumerang buat aktivitas kita ke depannya seperti itu. Baik Kang Ferry, terima kasih untuk sudah sharing dengan kami. Mas Rahmat Bagja juga terima kasih banyak. Mbak Titi Anggraini, terima kasih. Mas Idam, tadi juga Mas Idam sudah pamit duluan. Tapi ada info sedikit ya soal simulasi dengan dua calon itu, bukan hanya di Banten dan Solo, tetapi di beberapa tempat lain juga serupa. Contohnya 1 minggu lalu di Batang itu juga hanya 2 calon. Jadi ini kalaupun human error kok masif begitu ya, artinya ada problem yang kontrol, iya betul, berulang dan terbiarkan, kira-kira begitu yang harus jadi evaluasi KPU dan juga Bawaslu. Baik, kalau begitu informasi yang sangat berharga sekali. Terima kasih Mbak Titi Anggraini juga sudah berbagi bersama kami. Dan semoga saja pemilu kita akan berjalan dengan baik dan semuanya bertugas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Menimbulkan kepercayaan di tengah masyarakat juga. Selamat malam dan salam sehat selalu. Salam sehat selalu.